bersama kami dalam Bincang Edukatif Untak TV. Dan terima kasih sahabat Merah Putih yang masih tetap menonton setia hingga segmen ini, dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Pak Yadi dan juga Pak Bambang. Nah, menutup talk show Bincang Edukatif hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan yang sama untuk Pak Yadi dan juga untuk Pak Bambang sekaligus. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya untuk mencegah polemik intoleransi ini, Pak, apakah hanya bisa diselesaikan dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat, atau ada permasalahan yang lebih mendasar yang perlu dituntaskan terlebih dahulu? Mungkin ada akarnya. Mungkin dari Pak Bambang terlebih dahulu. Oke. Bicara tentang kebijakan, bicara tentang undang-undang atau kebijakan, itu tidak ada yang bersifat general, ya, yang bisa mengatasi semua masalah, gitu. Jadi problemnya adalah kasuistik. Jadi kebijakan itu teruntukkan pada targetnya, target grupnya siapa. Sekarang kembali pada SKB tadi, target grupnya adalah mendesain sedemikian rupa sehingga tidak ada pemaksaan pihak pemerintah atau pihak sekolah untuk mewajibkan sebagaimana lokalitas mereka ataupun dari sektor ras mereka, agama mereka. Jadi artinya kebebasan di sini, misalnya non muslim nggak wajib pakai jilbab. Kemudian misalnya yang muslim di sekolah di non muslim demikian juga. Jadi inilah yang harus menjadi pegangan kita. Lalu membangun itu yang saya menjadi permasalahan kita. Bangsa ini masih menegara. Saya katakan tadi, masih ada kepentingan-kepentingan kelompok dan punya misi sendiri-sendiri. Artinya inilah yang harus kita bangun sebenarnya. Harapan kita memang proses pembelajaran kita itu betul-betul mendesain saudara anak didik kita, yang kemudian nanti generasi penerus kita, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan suku, kelompok, golongan, ras maupun agamanya masing-masing. Marilah kita bicara negara, kita bicara bangsa, karena di negara manapun yang sudah maju, yang bisa memajukan diri termasuk Korea, itu utamanya adalah bagaimana cinta pada bangsanya, negaranya, masyarakatnya, sehingga orientasi kalau itu bisa dibangun, ya, tentu masalah-masalah riak-riak seperti itu tidak menjadi masalah. Nah, ini sebenarnya disinggung oleh Pak Yani, betul, sensitif saja dengan kita itu, ya, karena merasa kepentingannya, terus kemudian orientasi nilai mereka itu dirampas oleh kelompok lain. Ini yang harus dirubah nilainya ini loh. Jadi sudah bicara nilai kebangsaan, bukan nilai kelompok, golongan dan etnis tadi. Itu yang menurut saya, Mbak. Itu pendapat dari Pak Bambang begitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Yani sendiri bagaimana, Pak? Kalau orang hukum tuh mesti dia pakai alur pikirnya secara hukum, ya, bicaranya akan lebih berbeda dengan apa sebenarnya Pak Bambang. SKB 3 Menteri tadi ini sebenarnya kalau tataran ilmu hukum itu dianggap suatu ketentuan yang mestinya tidak perlu, karena akan menambah rimba belantara perundang-undangan. Tentang seragam itu sudah ada di tahun 2014, ya, Permendikbud 45. Dia sudah mengatur tentang pakaian seragam nasional, seragam kekhasan lokal, dan sekarang kekhasan muslimah. Sudah ada, dan tentu peraturan itu ada cara penegakannya. Di kita itu aturan itu bagus dipikir, selalu lemah di penegakan, di law enforcement-nya. Sebenarnya pakai saja ketentuan Permendikbud itu kepada pihak sekolah yang melakukan sikap menjawab intoleran tadi. Jadi permasalahan yang sebenarnya lagi adalah pemahaman yang tidak utuh terhadap sebuah ketentuan perundang-undangan oleh pemangku kepentingan dan pelaksana. Tadi itu kan si guru BK-nya itu kan yang tidak paham benar tentang instruksi wali kota yang katanya jadi perda itu tadi. Betul. Nggak ada, itu hanya menganjurkan laki-laki suruh pakai celana panjang, yang perempuan pakai baju kurung. Nah, itu tadi banyak ceritanya. Baju kurung itu katanya baik, pertama ditolak, akhirnya diterima, apa, menghindari nyamuk, macam-macam. Dan kedua lagi itu ada semacam
alasannya dulu itu menghindari kelihatan supaya minoritas, kan minoritas yang Nasrani di sana itu. Jadi kalau dia menggunakan busana khasnya daerah sana, nggak nampak minoritasnya. Itu juga untuk mengamankan mereka. Itu sebab itu diterima nampaknya. Buktinya 15 tahun baik-baik saja. Nah, itu indikatornya itu 15 tahun baik-baik saja. Oke. Jadi pemahaman itu yang mungkin pemahaman hukum secara utuh itu yang perlu ditingkatkan. Mereka mungkin akan berargumentasi tentang, loh ini saya ini membuat begini turunan dari pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas yang mengedepankan unsur religiusitas, sehingga kita menurunkan seperti ini gitu ya. Nah, yang kedua lagi memang nampak ini pengawasan yang kurang gitu ya dari pihak Kemendagri atau Kemendiknas, karena memang buktinya 15 tahun tidak apa-apa, atau jangan-jangan itu tidak apa-apa sebetulnya, jangan-jangan tidak apa-apa, karena buktinya begini, Kemendagri itu membatalkan 3.600 something perda yang dianggap bermasalah. Ada 3.600 sekian perda bermasalah di tahun 2016. Ada 8 perda tentang busana agama itu sekolah nggak disinggung, nggak apa-apa. Apalagi juga yang SKB ini didiktum karena mengatakan bahwa SKB tidak berlaku di daerah Ngaro Aceh Darussalam. Jadi memang itu wilayah sebetulnya pluralisme itu di situ. Ya kita Bali bahwa nanti agama ini ya sudah jangan, ya biarkan ke sana. Kalau Aceh memang seperti itu, Padang seperti itu. Tadi Pak mengatakan mereka punya slogan adat bersandi syarak, syarak bersandi kita bulat. Itu sejak zaman dulu ketika perang Padri itu sudah ada itu. Dan itu mereka pegang betul itu. Nah, kalau memang seperti itu, ya biarkan sebetulnya. Yang salah ini adalah ketika pelaksana menerapkannya, lo nggak cocok itu loh, nggak ada perintah mau kok. Dianjurkan. Itu saja yang didisiplinkan. Bukankah di SKB 3 Menteri itu ada undang-undang nomor berapa itu tentang cara mendisiplinkan pejabat pemerintah. Ya, itu kan termasuk ASN. Karena ada itu. Ya, itu saja ditegur dan itu dipublish sehingga yang lain tidak jadi wah iya ada hukuman nih kalau kita bersikap intolerannya. Nah, jadi ada yang kedua adalah masalah kelemahan pengecek itu. Yang ketiga sebetulnya memang perlu memang ya harusnya by system harusnya tentang sikap toleran itu adalah saya setuju bahwa kalau sudah di Indonesia nggak ada cara lain bicaranya, harus dalam pandangan di falsafah bangsa ya, di Pancasila itu. Nggak ada loh negara-negara dunia yang punya kayak Pancasila itu. Mereka berebut kalau mau boleh dibeli loh Pancasila. So, itu memang bisa diterima di semua pihak. Semua nilai-nilai itu ada di sana. Nah, ini yang perlu dipikir secara sistem. Bagaimana itu bisa benar-benar masuk kepada semua para insan pendidik, baik peserta didik, tenaga pendidikan, dan pendidik di tingkat sekolah dasar sampai tingkat atas tentang masalah toleransi tadi, melihat dan berpedoman pada falsafah bangsa Indonesia. Itulah folk gaze, jiwa bangsa. Tidak akan pernah berbenturan dengan jiwa bangsa local wisdom, karena dia akan selalu sejalan. Gitu. Karena penghormatan tentang perbedaan itu sangat dijamin dalam konstitusi. Saya rasa itu. Baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau ada statement tambahan dari Pak Bambang dan juga Pak Yani? Oke, mungkin yang saya menambahkan sedikit aja. Memang kalau bicara SKB kemudian tidak berlaku di Aceh, mungkin karena Aceh memberi karakteristik daerah tersendiri. Mungkin daerah istimewa Aceh yang aturan hukumnya termasuk partai-partai pilkada pun banyak pula sendiri kan gitu. Tapi yang penting dalam SKB itu dari saya tidak dilihat dari sisi hukumnya ya. Tapi prinsip dasarnya kalau sudah diputuskan menjadi sebuah kebijakan itu dilaksanakan. Problemnya memang ada di tingkat daerah yang saya katakan ada sensitif terhadap perilaku ataupun tindakan di lokal sekolah yang kemudian mengharuskan seperti ini. Mulai sekarang lah bangsa ini memang kalau di sekolah umum ya kelas umum yang punyanya negara, punyanya pemerintah itu mengikuti aturan pemerintah. Kecuali kemudian kalau punya pondok pesantren, monggo gunakan pola pesantren kan gitu.
Kemudian kalau sekolah yang umum misalkan budaya tak mahasiswa pakai belangkon atau apa ya monggo kan gitu. Itu makna kebebasan sebenarnya. Tapi yang jelas kalau yang menjadi sasarannya tadi adalah bagaimana agar tidak terjadi pemaksaan yang muslim dipaksa untuk berpakaian non-gender dan sebaliknya yang muslim dipaksa ke itu yang dimasalahkan di sana sebenarnya. Nah, sasaran SKB itu sebenarnya. Artinya apa? Bagaimana kemudian saling menghormati antar agama tadi itu. Soal memang betul Pak Yani, memang dalam Permendiknas sudah ada tentang pakaian nasional, pakaian sebenarnya arahnya ke sana. Oke lah kalau memang punya pada hari tertentu di sekolah negeri pun bilah batik khas itu pakai itu, ada di kampus apa di sekolah mana pakai baju daerah. Nah kemudian lokal boleh tertentu pada hari tertentu, tapi lokalitasnya baju kurung dan sebagainya itu monggo kan gitu. Tapi yang paling utama ketika bicara tentang seragam yang bicara nasional itu harus saling menghargai, jangan sampai memaksa kelompok tertentu disamakan dengan mereka kan gitu, karena masalah sensitif agama, mungkin itu aja. Toleransi ya Pak, kembali lagi. Iya. Jika bisa ditarik kesimpulan untuk di segmen ketiga ini adalah pertama mengutamakan cinta tanah air ya Pak ya. Di negara manapun kata Pak Bambang tadi itu semuanya cinta tanah air tuh yang paling pertama. Kemudian juga kalau menurut Pak Yani baca ketentuannya itu harus benar-benar jelas ya Pak, jangan setengah-setengah gitu. Itu yang akhirnya membuat adanya misinformasi dan sensitif jatuhnya begitu. Dan kita lebih lemah pada penerapannya walaupun dalam pembuatannya sudah bagus begitu. Dan yang tadi tetap mengutamakan Pancasila karena Pancasila itu bisa diterima oleh semua pihak, betul ya Pak. Dan toleransi itu yang paling utama. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Bambang Kusbandrio MS dan juga Pak Ahmad Mahyani SHMH MSI yang telah berkenan hadir dan membagikan informasi yang sangat luar biasa loh Pak. Sama-sama ya Mbak Wadid. Juga kepada sahabat Merah Putih yang tentunya masih setia menyaksikan hingga segmen ini. Dan tentunya juga semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Di masa pandemi ini jangan diet Pak, makan yang banyak aja. Terima kasih juga kepada sahabat Merah Putih yang menyaksikan bincang edukatif kali ini. Semoga selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Divya Aprilia, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa.